Salam jumpa lagi adik-adik SMP kelas 9. Hari ini kita akan belajar bersama saya Pak Wempi. Kita belajar bilangan berpangkat. Materi ini dipelajari di SD kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, di SMP kelas 9. Kita lihat beberapa contoh berikut. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kita mengulang perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 4 kali. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kita mengulang perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. 2/3 pangkat 3 sama dengan 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Di sini juga kita mengulang perkaliannya sebanyak 3 kali karena pangkat 3. Negatif 1/2 pangkat 4 sama dengan negatif 1/2 kali negatif 1/2 kali negatif 1/2 kali negatif 1/2. Di sini kita melakukan pengulangan perkalian sebanyak 4 kali. Nah, adik-adik bisa lihat bentuk pangkat 3 pangkat 4, negatif 2 pangkat 3, 2/3 pangkat 3, negatif setengah pangkat 4. Ini adalah contoh penulisan bentuk pangkat. Bentuk pangkat secara umum itu ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. N faktor. Artinya kalau N-nya 5, maka kita akan kalikan A atau mengulang perkaliannya sebanyak 5 kali. Kalau N-nya 100, maka kita akan mengulang perkalian A sebanyak 100 kali. Bentuk A pangkat N ini, di sini adik-adik kalau lihat, A ini kita sebut sebagai bilangan pokok dan N ini kita sebut dengan pangkat. Atau dalam bahasa lain sering juga disebut dengan eksponen. Kita coba lanjut dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan bentuk perkalian berikut. 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 kali 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus keluarkan dulu dari dalam kurung. Sehingga kita akan dapatkan 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini kita akan dapatkan 2 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2. Di sini ada pengulangan perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk pangkat sama dengan 2 pangkat 5. Baik adik-adik lihat, 2 kali 2 kalau kita tulis dalam bentuk pangkat itu sama dengan 2 pangkat 2. Dikalikan dengan 2 kali 2 kali 2 ini sama dengan 2 pangkat 3 karena diulang perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 dapat juga kita selesaikan menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. 5 kali 5 kali 5 dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5. Jika kita keluarkan dari dalam kurung, kita akan dapat 5 kali 5 kali 5 dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5. Nah, di sini kita lihat ada 6 kali pengulangan perkalian dengan bilangan yang sama, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk pangkat sama dengan 5 pangkat 6.
Bentuk 5 kali 5 kali 5 ini adalah perkalian bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Nah, kalau dalam bentuk pangkat kita bisa tulis menjadi 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 kali 5 kali 5 ini juga sama dengan 5 pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 5 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 6. Dari dua bentuk ini, kita sudah mendapatkan satu sifat dari bilangan berpangkat, yaitu jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kita tuliskan jika A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Kita coba perhatikan lagi bentuk pembagian berikut. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 dibagi dengan 7 kali 7. Ini sama dengan 7 ini dengan ini kita bagi, hasilnya 1. 7 yang ini dengan ini hasilnya 1. Sisanya 7 kali 7 kali 7 bagi 1. Tetap 7 kali 7 kali 7 yaitu sama dengan 7 pangkat 3. Jika kita dengan menuliskan dalam bentuk pangkat, 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 5. Dibagi 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 7 pangkat 3. Hasilnya sama, 7 pangkat 3. Jika kita punya perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Di sini 3 dengan 3-nya kita bagi, ini dengan ini hasilnya 1. 1 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Jika kita dengan menggunakan cara seperti ini, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 kali 3 dibagi dengan 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2. Dari dua bentuk ini kita bisa menuliskan satu sifat lagi dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Jika bilangan pokoknya sama, kita bagi, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Kita lihat lagi bentuk yang lain. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan, 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. Dipangkatkan 2, kita pangkatkan 2. 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 ini artinya 2 kali 2 kali 2 dikalikan lagi dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan di sini ada pengulangan perkalian sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Atau bisa juga kita selesaikan dengan cara seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kita coba contoh yang ini lagi. 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan, di sini lihat 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Dipangkatkan 4 berarti 5 kali 5 dipangkatkan 4. 5 kali 5 dipangkatkan 4 itu sama dengan 5 kali 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 5. Kita melakukan pengulangan perkalian 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 5 pangkat 8. Atau kita bisa tulis dengan cara lain, 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 sama dengan 5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 5 pangkat 8. Kita dapatkan lagi satu sifat dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M
dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Baik, kita coba dengan satu contoh soal. Bentuk sederhana dari A pangkat 4, B pangkat negatif 3 kali A pangkat negatif 2, B pangkat 2 dibagi A pangkat 2, B pangkat negatif 2 adalah, kita sama-sama menjawabnya. Di sini A pangkat 4, B pangkat negatif 3 kali A pangkat negatif 2, B pangkat 2 dibagi A pangkat 2, B pangkat negatif 2. Nah, kita ingat kembali konsep yang tadi. Di sini kita kumpulkan A dengan A. Jadi A pangkat 4 kali A pangkat negatif 2 kali B pangkat negatif 3 kali B pangkat 2 dibagi A pangkat 2 kali B pangkat negatif 2. Konsepnya adalah begini. Kita gunakan sifat bentuk pangkat. Jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita jumlahkan. Kemudian, jika bilangan pokoknya sama dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Nah, di sini lihat yang bilangan pokok sama, yaitu A pangkat 4 dikalikan A pangkat negatif 2 dibagi dengan A pangkat 2. B pangkat negatif 3 dikalikan B pangkat 2 dibagi dengan B pangkat negatif 2. Nanti kita akan dapatkan di sini, karena sifatnya tadi kalau A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q, maka ini menjadi 4 tambah negatif 2. Kalau yang dibagi A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q, maka yang ini 2 kita kurang dengan 2. Jadi sama dengan A pangkat 4 tambah negatif 2, yang ini dikurang dengan 2 yang ini. Kemudian B-nya, B pangkat negatif 3 tambah 2 dikurang negatif 2. Kita akan dapatkan hasilnya di sini A pangkat 4 tambah negatif 2 kurang negatif 2 negatif 4. Sehingga A pangkat 4 tambah negatif 4, B pangkat negatif 3 di sini 2 kurang negatif 2 itu menjadi 2 tambah 2. Karena negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya menjadi negatif 3 tambah 4. Nah, kita akan dapatkan A pangkat 4 tambah negatif 4 itu 0. B pangkat negatif 3 tambah 4 itu 1. Nah, kita harus ingat bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga ini hasilnya 1 kali B pangkat 1. Karena B pangkat 1 sama dengan B, maka hasilnya adalah sama dengan B. Atau kita bisa dapatkan hasilnya jadi A pangkat 4, B pangkat negatif 3 kali A pangkat negatif 2, B pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat negatif 2 sama dengan B. Bagaimana adik-adik kelas 9 bisa mengikuti dan bisa memahami penjelasan yang diberikan oleh Pak Wempi? Jika adik-adik belum memahami, adik-adik bisa berkomentar dan bisa bertanya untuk sama-sama kita diskusikan untuk adik-adik lebih mengerti dan lebih paham tentang bilangan berpangkat. Kita lanjutkan dengan yang berikut, yaitu pangkat negatif. Pangkat negatif ini diperoleh dari sifat bilangan berpangkat A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Kita bisa lihat contoh seperti ini. 7 kali 7 dibagi dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 2. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 ini diulang sebanyak 5 kali, maka sama dengan 7 pangkat 5. Berdasarkan sifat ini, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa kita kurangkan, maka 7 pangkat 2 dibagi 7 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 7 pangkat negatif 3. Jika kita membaginya, kita menuliskan 7 kali 7 dibagi
7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, di sini 7 bagi 7 itu hasilnya 1. 7 bagi 7 hasilnya 1. Sehingga di sini di atas tinggal 1. 1 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Nah, adik-adik perhatikan, ini soal yang sama, ternyata kita dapatkan hasilnya adalah yang satu 7 pangkat negatif 3, yang satu 1 per 7 pangkat 3. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 7 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 7 pangkat 3. Kita coba lagi dengan bentuk ini. 3 kali 3 dibagi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 itu 3 pangkat 2. 3 kali 3 kali 3 ini pengulangan perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 4 kali sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan, nah ini kita gunakan sifat ini, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q, sehingga 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Kita coba dengan membagi ini. Di sini 3 bagi 3, di sini 3 bagi 3. Hasilnya kita dapatkan 1 per 3 kali 3. 1 per 3 kali 3 ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Ternyata 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Secara umum kita tuliskan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N, atau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini adalah definisi pangkat bulat negatif. Baik adik-adik, kita coba lihat contoh soal yang berhubungan dengan pangkat negatif. Contoh soal nomor 1. Hasil dari 3 pangkat negatif 2 tambah 2 pangkat negatif 3 adalah titik. Kita jawab di sini. Nah, ini kita harus ingat kembali konsep pangkat bulat atau pangkat negatif di sini. Pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga kita tuliskan 3 pangkat negatif 2 tambah 2 pangkat negatif 3. Nah, adik-adik harus ingat, 3 pangkat negatif 2 ini harus sama dengan berapa? Di sini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 3 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Sehingga di sini kita bisa tuliskan sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ditambah, nah ini juga sama, 2 pangkat negatif 3 ini sama dengan berapa adik-adik? 2 pangkat negatif 3 itu ternyata sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Maka kita tuliskan tambah 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah begini kita selesaikan dengan operasi aljabar. Jadi di sini 3 pangkat 2 9, sehingga 1 per 3 pangkat 2 itu menjadi 1 per 9, tambah 1 per 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8, tambah 1 per 8. Kemudian dengan cara kali silang kita samakan penyebut, 1 kali 8 ditambah 1 kali 9. Sehingga dapatnya 8 tambah 9 per 72, hasilnya adalah 17 per 72. Oke, kita soal nomor 2. Hasil dari 5 pangkat negatif 3 tambah 10 pangkat negatif 2 adalah, nah ini kita ingat kembali konsep ini, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga 5 pangkat negatif 3 tambah 10 pangkat negatif 2 itu sama dengan, kita ubah ini dulu ke dalam bentuk pangkat positif dengan menggunakan konsep ini. Sehingga ini kita dapatkan 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Dan 10 pangkat negatif 2 kita tambah
10 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Maka kita tuliskan di sini ditambah 1 per 10 pangkat 2. Sama dengan 1 per 5 pangkat 3 itu 125 ditambah 1 per 10 pangkat 2 1 per 100. Nah, di sini kita samakan penyebut dulu. Kita samakan penyebut dari 125 dan 100. Yaitu kita samakan penyebut dengan 1000. Sehingga kita dapatkan 8 per 1000 tambah 10 per 1000. Itu kita dapat hasilnya adalah sama dengan 8 tambah 10 per 1000 sama dengan 9 per 500. Bagaimana adik-adik bisa memahami bagaimana pemanfaatan konsep pangkat negatif dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung bentuk pangkat yang adik-adik pelajari di kelas 9. Semoga penjelasan ini bisa membantu adik-adik untuk lebih memahami tentang konsep bilangan berpangkat. Terima kasih.